Lukas pasal 22, hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Di Lukas pasal 22 ini kembali disebutkan bahwa tidak henti-hentinya ini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat selalu mencari jalan bagaimana supaya mereka dapat membunuh Yesus, menangkap Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak untuk melaksanakan rencana mereka itu. Nah, ini hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Paskah ini adalah perayaan bagaimana orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir pada waktu itu, dan selalu dirayakan oleh orang-orang Israel pada saat itu, orang Yahudi. Dan di sini kembali tetap di masa perayaan Paskah yang sudah tidak lama lagi, sudah dekat. Imam-imam kepala masih terus sibuk untuk mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, bukannya mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, tapi mereka masih sibuk mencari cara bagaimana untuk bisa mencari jalan membunuh Yesus. Yudas mengkhianati Yesus, ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi kalau kita lihat di Lukas 21, perikop terakhir itu nasihat supaya berjaga-jaga di ayat 34. Kita sudah baca sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menjaga diri. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajak untuk menjaga diri dalam hal bagaimana menjaga hati supaya tidak syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Dan di sini ternyata Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Yesus itu sendiri yang tidak menjaga hati di situ sehingga iblis bisa masuk ke dalam dia. Jadi iblis terus berusaha untuk mencari jalan juga untuk memasuki pikiran-pikiran manusia siapa saja itu, dan termasuk di sini murid Yesus yaitu Yudas yang tidak menjaga hati dan dia bisa masuk ke dalam Yudas. Di ayat 3 jelas dituliskan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Jadi perlu terus kita berjaga-jaga setiap hari, tidak memberi kesempatan kepada iblis saat mencoba untuk menipu kita, masuk untuk setiap cara-cara yang dipakai dengan hal yang kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan seperti Yudas ini, kepentingan untuk keuangan karena kemarahan. Kalau kita ingat cerita sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan minyak narwastu yang mahal, dan di sana di kitab yang lainnya Yudas tidak senang karena kenapa dibuang-buang itu minyak narwastu yang mahal, kenapa enggak dijual saja untuk membantu orang miskin. Dan saat itu Yesus menegur mereka kalau dia cuma satu kali di situ, orang miskin, orang yang butuh akan terus ada, tetapi perempuan itu memakai minyak narwastu yang mahal, kekayaannya pada waktu yang tepat. Dan di sini Yudas menjadi marah, dan di kitab yang lain itu dituliskan di Matius atau Lukas, saya lupa pastinya. Di situ dia pergi menemui imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menjual Yesus. Nah, ini di kitab Lukas dikatakan iblis yang masuk ke dalam Yudas. Nah, ayat 4, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi murid Yesus sendiri yang pergi
kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sudah terus berusaha mencari jalan untuk membunuh Yesus. Nah, dia yang malah menjadi orang yang berunding bersama-sama dengan mereka bagaimana supaya dapat menyerahkan Yesus, bagaimana supaya ia, yaitu Yudas, dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 5, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari hari itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, ini yang imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sudah selalu berusaha mencari jalan untuk menyerahkan Yesus, ya pastinya sangat gembira. Ayat 5, mereka sangat gembira. Nah, akhirnya mereka punya cara. Sebelumnya mereka berusaha mencari jalan tetapi takut kepada orang banyak. Nah, ini muridnya sendiri yang datang untuk bermufakat bagaimana caranya untuk menyerahkan Yesus. Jadi mereka sangat gembira dan di situ mereka bermufakat, bersepakat untuk memberikan sejumlah uang hadiah kepada Yudas saat itu. Dan setelah mereka setuju deal bersama-sama berapa uang yang akan dikasih, dia mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan gurunya itu Tuhan Yesus tanpa orang banyak tahu. Perikop berikut, persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Sudah tiba ini hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah tadi di ayat 1 yang dituliskan. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, siapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Nah, biasanya kan Yesus menyuruh murid-muridnya berdua-dua, kadang di kitab yang lain tidak disebutkan namanya, tapi kali ini ternyata di kitab Lukas dijelaskan siapa yang disuruh. Itu adalah Petrus dan Yohanes. Jelas dituliskan di sini nama kedua murid yang disuruh untuk pergi. Dia katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru berkata kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Persiapan Paskah ini Tuhan Yesus sampaikan, menyuruh kedua muridnya itu Petrus dan Yohanes melakukan tindakan-tindakan yang sudah disampaikan detail oleh Yesus. Mereka diminta untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah, dan ada informasi-informasi tentang apa yang akan mereka temui kalau mereka masuk ke dalam kota, bertemu seorang yang membawa kendi berisi air, dan diminta untuk mengikuti orang itu sampai masuk ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan masuk di situ, kalau tuan rumahnya bertanya, berkata kepada tuan rumah itu di mana tempat ruangan tempat Yesus dan murid-muridnya akan makan Paskah. Dan Yesus sudah perkatakan semua, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Semua yang dikatakan Yesus, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Mereka berangkat, Petrus dan Yohanes berangkat ke kota, mereka mendapati semuanya seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Nah, untuk kita hari ini, saat apa yang dikatakan Yesus, kita nggak bertemu langsung dengan Yesus seperti murid-muridnya saat itu, tetapi hari ini ada firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan bersama, dan itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saat dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, seperti yang terjadi saat itu, semua yang dikatakan Yesus akan digenapi. Kita akan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus.
Jadi saat Tuhan Yesus memberitakan sesuatu, ampuni sesamamu, jangan marah, atau hal-hal yang lain, kalau kita ikuti perintah Tuhan Yesus itu, maka Yesus akan memberikan seperti damai sejahtera akan ada di hati kita saat kita bisa mengampuni orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita jengkel. Tetapi kalau kita ingat pesan Yesus, ampuni, berdoa untuk orang yang menganiaya kamu, kita akan rasakan damai sejahtera di hati saat kita mengikuti perintah Yesus. Perikop yang berikut, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, jadi setelah menyuruh Petrus dan Yohanes tadi mencari tempat untuk perjamuan Paskah buat mereka pergi di situ, tiba di tempat yang sudah ditetapkan, dan Yesus bersama-sama dengan muridnya dia mulai melakukan yang seperti tadi dikatakan, bahwa ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur. Ini Yesus belum mati, tetapi dia sudah mempersiapkan bagaimana nanti murid-muridnya setelah dia sudah mati, tapi nantinya dia akan bangkit kembali dan naik ke surga. Nah, Yesus sudah mengajari murid-muridnya sebelumnya bagaimana mereka akan lakukan kalau dia sudah tidak ada lagi, yaitu mengambil cawan, mengucap syukur. Dan itu dikatakan bahwa itu adalah dikatakan di ayat yang 18, "Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang." Dia ambil cawan, dan di situ dikatakan itu adalah perjanjian baru oleh darahnya yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus yang ditumpahkan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya, yang nantinya kita hari ini ya sebagai pengikut Kristus melakukan perjamuan kudus, meminum anggur sebagai darah Yesus yang tercurah. Kita percaya yang sudah menyelamatkan kita di kayu salib, yang tercurah karena kasih-Nya buat kita. Dan juga untuk roti yang dia ucapkan syukur, kita setiap orang percaya yang dewasa iman yang mempercayai Yesus mengambil roti itu dan mempercayai sebagai tubuh Yesus yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan buat kita semua, supaya kita yang harusnya binasa tetapi saat mempercayai Dia sebagai anak Allah yang mati dan bangkit kembali untuk kita, maka itu menjadi tanda keselamatan buat kita. Itu yang dilakukan oleh umat percaya pada hari ini, melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati. Nah, ayat 21, "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Jadi Yesus tahu bahwa ada salah seorang muridnya yang akan menyerahkan dia, dan dia sampaikan di situ bahwa lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Seandainya Yudas mau bertobat saat itu, masih ada kesempatan, tetapi dia tidak mengambil waktu itu. Kita lihat selanjutnya di percakapan waktu perjamuan malam.
Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Nah, ini murid-murid Yesus masih mencari siapa yang terbesar nantinya, bahkan pertengkaran di antara mereka. Nah, Yesus mengajari mereka di sini bahwa yang menjadi pelayan, yang itulah yang terbesar. Yesus mengatakan di situ bahwa dia nantinya akan menentukan hak kerajaan bagi orang-orang murid-muridnya yang mengikuti teladan-teladannya, dan di situ mereka akan, jadi belum ya, nantinya akan makan minum semeja dengan Yesus seperti yang mereka alami sekarang itu pada waktu itu, tetapi ini akan nantinya belum terjadi. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Itu Yesus menyatakan untuk di depan, di future. Belum terjadi saat itu, saat mereka tetap mau untuk mengikuti teladan Yesus. Di situ ada hak-hak kerajaan yang Tuhan akan tentukan kepada mereka, sama seperti Bapa sudah menentukannya bagi Yesus. Dan di situ Yesus akan makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan setiap orang yang mau mempercayai dia. Ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini Yesus masuk kepada Petrus ya, di sini dia panggil Simon kembali, bahwa iblis siap untuk menampi. Iblis terus berusaha untuk mencari jalan untuk menggodai, menipu, bahkan sampai murid-murid Yesus. Tetapi ada doa Tuhan Yesus di sini, dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kita berdoa juga supaya untuk kita hari ini tidak ada satupun dari kita yang iman kita gugur, karena tujuan iblis hanya supaya iman kita gugur. Segala cara, segala tipu daya yang dilakukan hanya untuk menggugurkan iman kita. Tetapi kita percaya dan teguh seperti Tuhan Yesus berkata kepada Simon bahwa aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, supaya iman kita juga tidak gugur. Dan dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ada tujuan untuk menginsafkan Petrus, ada tujuan untuk menginsafkan kita hari ini, supaya menginsafkan dan supaya menguatkan juga saudara-saudara kita. Jadi saat didoakan oleh Tuhan Yesus supaya iman tidak gugur, tujuannya nanti bukan untuk kita saja, tetapi tujuannya adalah menguatkan saudara-saudara kita. Kita bisa berbagi bagaimana kita dulu sebelumnya di saat lemah, di saat hampir jatuh, tetapi karena Tuhan Yesus yang terus menopang kita melalui Roh Kudus, itu yang kita bisa pakai untuk menguatkan saudara-saudara kita. Kita lihat bagaimana kehidupan Simon Petrus selanjutnya ya, di mana kita akan baca di pembacaan-pembacaan berikut. Dia menyangkali Yesus, tetapi saat dia sudah insaf, nantinya dia yang menguatkan saudara-saudaranya. Dia bangkit dan berdiri untuk menguatkan orang-orang lain. Dan itu sudah Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit kembali. Ayat 33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Petrus sangat yakin bahwa dia bahkan bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus sudah tahu bahwa sebelum ayam tidak akan berkokok sebelum dia menyangkal Yesus 3 kali. Ayat 35, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang membawa pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ada kebiasaan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa kepada Bapanya, dekat kepada Bapanya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, kita perlu berdoa. Kita perlu minta terus kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa supaya iman kita jangan gugur. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 32. Aku telah berdoa untuk engkau, untuk Simon dan untuk kita hari ini. Pasti Tuhan Yesus masih terus berdoa supaya iman kita tidak gugur. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini 2 kali Tuhan Yesus menuliskan di sini untuk berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus sendiri, dia anak Bapa, tetapi dia selalu mencari Bapanya melalui doa. Bahkan di sini dia menjadi kebiasaannya pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa kepada Bapanya. Dan kali ini dia mohon kepada Bapanya, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan Bapanya kita lihat mengirimkan malaikat dari langit untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus pun sebagai manusia saat menghadapi ujian yang berat sekali, dia tahu dia akan diserahkan kepada manusia, umat manusia untuk menyerahkan nyawanya, dan dia pun merasakan ketakutan itu. Dan dia butuh kekuatan, dan saat dia berdoa meminta kekuatan kepada Bapanya, dan Bapanya mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepada dia. Kita pun hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita hari ini, saat kita mencari dia, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengandalkan dia, kita tidak sanggup, tidak ada kekuatan dari kita, tidak ada pertolongan dari sekitar kita. Satu-satunya yang sanggup menolong kita, yang memberikan kekuatan adalah Tuhan. Manusia bisa menolong kita mungkin sementara, tetapi tidak akan ada terus-menerus. Tetapi Tuhan sanggup 24 jam sehari menolong kita, memberikan kekuatan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana takutnya Yesus sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita saat takut hari ini belum pernah mengalami peluh yang seperti tetesan darah, tapi Yesus sudah melewatinya. Kalau sudah tahu akan mengalami
siksaan. Itu yang membuat Yesus takut, karena dia saat di bumi itu 100% juga adalah manusia. Dan dia mau mengajari kita untuk terus berdoa, terus mohon kekuatan, terus mohon pertolongan Tuhan di dalam menjalani setiap ujian-ujian kehidupan yang membuat kita takut. Dia ada untuk terus memberikan kekuatan kepada kita. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Kita lihat pada saatnya tiba, Yesus benar-benar menyerahkan diri, dia ditangkap. Muridnya yang sudah bersepakat dengan ahli-ahli Taurat, imam kepala, yang mereka sudah sepakati bersama-sama, Yudas mencium Yesus untuk tahu siapakah yang akan ditangkap. Itulah cara yang dipakai oleh Yudas, dan Yesus yang menyatakan langsung kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Pasti Yesus sangat sedih sekali untuk muridnya yang sudah diperingati sebelumnya pada saat perjamuan malam, tetapi dia tetap melakukan apa yang dia inginkan. Kiranya kita terus berdoa, berjaga-jaga supaya saat Tuhan Yesus mengajari kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sekalipun kita sudah rencanakan, tetapi kita tahu itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berani untuk menutup mulut, tidak berkata-kata, tidak melakukan tindakan yang direncanakan hati kita sendiri, supaya kita terus menawan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita di bawah pikiran dan perasaan Kristus melalui Roh Kudus, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, menyerahkan gurunya melalui ciuman. Petrus menyangkal Yesus. Ayat 54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus pada Tuhan, bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada Petrus sebelumnya, bahwa pada hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Benar terjadi. Dan di sini Petrus ingat semua apa yang Tuhan Yesus sudah katakan saat Yesus berpaling kepada dia, memandang Petrus.
Yesus tidak bilang, oh benar kan kamu seperti yang saya bilang, kamu bilang tadi, kamu bersedia masuk penjara, kamu siap mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan cuma memandang Yesus cuma memandang Petrus, dan Petrus ingat dan sadar. Dia ingat bahwa benar apa yang gurunya sudah katakan. Dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Dia menyadari di situ dia benar-benar sudah bersalah, dia berdosa menyangkali gurunya. Dan kita lihat bagaimana reaksi Petrus sesudahnya di pembacaan-pembacaan yang berikut. Perikop terakhir, Yesus di hadapan mahkamah agama, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-ngolokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Semua yang sudah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tentang penderitaan pertama, kedua, ketiga, semua terjadi. Sudah digenapi. Yesus diolok-olokkan, dia dipukul, dia dihina, dihujat, semua Yesus alami. Dan setelah hari siang dan berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Mereka mau untuk Yesus katakan dia adalah Mesias, tetapi ada yang Yesus sampaikan di sini. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Jadi sepertinya Yesus mau bilang, sia-sia saya mau bilang aku Mesias, tetapi kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Amin. Ini pembacaan Lukas pasal 22 dengan banyak perikop di situ. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kita untuk rema-rema yang dia mau sampaikan kepada kita masing-masing pribadi lepas pribadi, supaya kita terus berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita lihat ada 2 murid Yesus yang bisa jatuh dalam pencobaan. Ada Yudas yang sepakat menjual gurunya, ada Petrus juga yang menyangkal Yesus. Bisa sekali terjadi kepada setiap orang, sekalipun yang sudah sangat dekat dengan Yesus, yang bisa menolong kita, menguatkan kita supaya iman kita tidak gugur. Hanya Yesus satu-satunya. Mari kita mendekat kepada dia, mohon terus, Yesus kuatkan imanku. Berdoa terus kepada dia, karena melalui doa kita dijauhkan dari pencobaan. Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita berani untuk berkata, Yesus, ya aku kenal dia. Seperti waktu Petrus dicobai, bahwa apakah engkau mengenal dia? Engkau juga adalah salah seorang dari antara mereka. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk terus menguatkan iman kita menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan, supaya terus dikuatkan dan mempercayai dia bahwa bersama dengan Yesus yang telah mati, yang sudah menyerahkan nyawanya dengan kasihnya kepada kita, kita pun bisa melewati ujian kehidupan yang seberat apapun, karena Yesus sudah lebih dahulu melaluinya, dan dia yang akan terus menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu keluar lebih daripada pemenang, karena Yesus gembala yang baik sudah lebih daripada pemenang untuk kita umat yang mau mempercayai dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.